Indonesia kini sedang diambang sejarah, akan tetapi seperti hukum alam pada umumnya, gak ada sesuatu yang berjalan mudah di dunia ini. Dan begitulah jalan terjal yang harus dilewati pasukan Garuda. Mulai dari round 1 sampai round 3 yang penuh drama, kini di round 4 pun Indonesia kembali dihadapkan pada situasi sulit usai dua raksasa Asia, yaitu Arab Saudi dan Irak, kini berdiri sebagai tembok besar yang harus dilewati. Ditambah beragam keputusan aneh yang dilakukan AFC, membuat round 4 nanti benar-benar terasa macam medan tempur yang harus mati-matian buat dimenangkan. Meskipun begitu, para punggawa Garuda nggak perlu jiper. Ingat, kita punya sesuatu yang tak bisa dihitung dengan statistik, yaitu adalah keberanian. Yap, tekad yang kuat, lalu kebersamaan serta keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang terus bermimpi. Jika tujuannya masih sama, yakni Piala Dunia, maka inilah jalan terbaik. Round 4 jelas bukan sekedar laga seremonial, melainkan laga hidup dan mati. Nah, dengan sisa waktu yang dimiliki, PSSI dan tim pelatih tentu masih punya cukup masa untuk persiapan. Ya, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan di tengah segala hal berat yang terjadi, nyatanya justru memacu mereka-mereka yang ada di sana buat pulang. Emiliano Jonathans, Dean Zandbergen, dan Mauro Zelstra, ketiganya siap memberikan segalanya andai semua urusan perpindahan kewarganegaraan kelar. Namun dari semua hal itu, sepertinya PSSI masih menyimpan satu nama yang benar-benar bisa mengangkat level kualitas tim ini. Yap, Pascal Struijk, pemain 25 tahun milik Leeds United yang kembali memberikan sinyal positif untuk publik tanah air. Dan dalam hal ini, Pascal sepertinya jauh lebih terbuka, serta menurut beberapa laporan, berkasnya sudah diamati lebih lanjut untuk kemudian diurus secepatnya. Jelas dengan ini semua, semoga segala hal yang sulit yang terjadi dengan timnas justru mampu memacu para pemain grade A untuk pulang dan membuktikan kalau timnas Indonesia nggak bisa disepelekan gitu aja. Apalagi sama AFC beserta dedengkot Sultan Timteng-timtengnya. Sebagai tim yang sedang berproses dan bertumbuh, timnas Indonesia harus bisa melewati berbagai fase sulit, terutama untuk menembus ketatnya level elit Asia. Dan suka nggak suka, ya inilah jalan terjal untuk mampu menembus level itu kalau mau misalnya menuju ke panggung dunia. Nah, sekarang ini sorotan jelas mengarah ke AFC, sebab organisasi yang satu ini kayaknya emang benar-benar punya sisi lain dalam diri mereka, atau lebih tepatnya ya kocak aja. Dan buat publik tanah air, so pasti bukan hal yang aneh jika AFC emang begitu modelannya. Terutama kalau sudah menyangkut duit, walah istilah Jawanya moto peteng. Yap, Indonesia sendiri sebenarnya udah sangat terbiasa dengan segala permainan dari AFC beserta gerombolan aliansi Timteng. Ingat pas Piala Asia U23 pas lawan Qatar, kita yang dikerjai tapi laporan kita sama sekali nggak digubris. Malah yang ada, kitanya disangsi gara-gara dianggap kebanyakan protes. Terus inget gak ketika Pak Sumarji cuma bisa geleng-geleng saat surat protes PSSI terhadap Bahrain yang sudah dilayangkan 3 kali ke AFC, sama sekali blas gak digubris. Dan yang bikin dongkol jelas, bisa-bisanya AFC tanpa Fafifu was-was langsung menanggapi surat keberatan dari FA Bahrain untuk memindahkan venue pertemuan kedua melawan Indonesia ke tempat netral. Kala itu ya, walaupun akhirnya gak terwujud, tapi minimal surat mereka dapat tanggapan. Lah kita, mungkin dibaca aja enggak. Nah, di round 4 ini, sialnya Indonesia adalah satu-satunya tim non-Timteng. Tentu semua paham gimana tim-tim Arab kalau main, terutama Arab Saudi serta Qatar. Dan AFC meng-ACC mereka berdua tanpa alasan yang logis dan juga valid untuk jadi host di round 4. Jelas ini semakin menimbulkan kecurigaan. Kalau emang semuanya seolah dibuat mudah untuk Arab serta Qatar sebagai pemilik cuan tergede. Dan dari sini pula udah kecium nih aroma-aroma kepentingan di luar esensi sepak bola. Sehingga ya udah, khusus buat Indonesia, di luar dari sisi teknis, kita juga harus berjuang dari sisi non-teknis yang sulit ditebak. Seperti misalnya jeda istirahat tim Garuda yang kurang lebih cuman 2 kali 72 jam. Sedangkan Irak bisa 3 harian dan Arab malah sekitar 5 hari. Tapi ya kembali lagi, kita tidak kaget kan gitu. Through the sky, dreams of peaks beyond the clouds. Night breaks like glass, time to soar from ash. And shadows rise anew, destiny calls out to you. Let's fly, let's go, reaching for the distant fire.
Yap, melihat segala hal yang tadi, apakah kita terus meletre dan gak mau main? Serta apakah kita beneran senelongso itu? Mimin pikir harusnya sih enggak ya. Bahkan boleh jadi segala hal sulit yang ada kini seolah mendatangkan hikmah lain, terutama soal sudut pandang para pemain grade A yang selama ini dirumorkan masuk radar PSSI. Yap, semua tahu kan kalau Pak Erik bilang akan ada 2 tambahan kekuatan lagi di lini serang selain Mauro untuk mengisi posisi oleh Rumeni yang kemungkinan besar absen. Dan 2 nama itu kemungkinan besar adalah Miliano Jonathan serta Dean Zandbergen. Tapi bukan Pak Erik namanya jika tidak ada kejutan. Sebab menurut berbagai sumber terdekat menyebut akan ada 1 lagi pemain grade A yang bisa mengisi posisi lini belakang ataupun sebagai gelandang bertahan. Dan nama itu adalah Pascal Struijk. Nah, pasti kalian mau bilang kalau Mimin hoax lagi ya kan? Ya nggak apa-apa sih, itu hak kalian juga. Tapi yang jelas, kalau kalian ingat momen saat Pascal terlihat satu tribun sama Patrick Kluivert dan Danny Lanzet serta Jordi Cruyff saat laga Oxford United melawan Leeds United, yap, diketahui kalau pasca pertandingan keempatnya sempat bertemu dalam situasi privat, yang mana itu disinyalir jadi gerbang pembuka keyakinan Pascal untuk mau membela Indonesia. Terlebih, baru-baru ini Pascal kembali seperti memberikan kode tersirat melalui tato Garuda yang ada di tubuhnya. Bahkan kali ini, tatonya bukan cuma di kaki tapi juga ada di tangan. Jelas ini semakin menguatkan semuanya. Dan menurut info yang ada, berkas-berkas Pascal sedang dipelajari lebih dalam dan akan diurus dalam mode senyap seperti apa yang pernah dilakukan ke Emil, Dean James, serta Joey Pelopessi. Intinya, Mimin gak bilang semuanya akan 100% terwujud dalam waktu dekat. Namun yang pasti, di bulan Agustus serta September, kemungkinan akan ada kejutan besar yang diperlihatkan Pak Erik. Yap, lihat itu semua. Sekarang waktunya kita berandai-andai sejenak. Kalau kita punya Miliano Jonathan, so pasti sisi kanan penyerangan kita jadi lebih variatif. Di samping Miliano juga mahir main sebagai nomor 10. Kemudian buat Dean Zandbergen atau Mauro Zelstra, keduanya bisa jadi target man yang minimal dari sisi postur ideal yang sama-sama bertinggi 188 cm. Meskipun begitu, dari sisi gaya main, keduanya jelas beda. Jika Mauro adalah striker tipe predator di kotak penalti, maka Dean adalah tipe striker yang lebih suka bergerak mobile. Tinggal nanti gimana pelatih menyesuaikan sesuai dengan skema yang diusung. Terus kalau Pascal Struijk gimana? Pak Erik boleh bilang, back kita udah menumpuk, tapi kalau Pascalnya oke, ya kali ditolak, kan gitu. Ingat, Pascal sejauh ini udah punya 85 caps di EPL dan 63 caps di Championship. Musim depan, timnya balik lagi ke EPL, yang mana secara level, dia memang grade A banget buat Indonesia. Harga pasarnya aja 312,87 miliar rupiah. Nah, di luar itu, Pascal sangat bisa main sebagai back tengah, back kiri, hingga gelandang bertahan. Artinya dia juga bisa jadi opsi lain dari Joey Pelopessi sebagai DMF. Meskipun kita semua juga paham kalau kemampuan terbaik dari Pascal Struijk sejatinya adalah main sebagai center back sebelah kiri. Dan itu cocok karena bisa dibilang ini pemain adalah versi matangnya dari Justin Hubner ataupun Elkan Bagot yang sama-sama center back berkaki kiri. Nah, jika itu terjadi, kita akan punya 3 center back dengan kualitas level atas dalam diri Marcel Kers, Jesus, dan Pascal Struijk. Ditambah bek kanan ada Kevin Dix yang kini main di Jerman, serta pastinya Kelvin Verdonk yang semua tahu kualitasnya. Tinggal gimana caranya pelatih menyesuaikan taktik sesuai dengan gaya main mereka masing-masing, kan gitu. Itulah kenapa kalau semuanya bisa clear Agustus, maka September adalah waktu yang pas untuk paling tidak membangun chemistry dikit-dikit. Mengingat akan ada 2 FIFA Matchday melawan Kuwait serta Lebanon. Ya kita doakan aja deh, tapi yang jelas untuk sekarang, yang paling dekat prosesnya menurut info terakhir adalah Mauro, Dean, dan Miliano. Di sisi lain, segala kontroversi yang ditimbulkan AFC sejatinya memang udah sering banget dapat sorotan, termaksud dari UEFA, yang secara implisit beserta tokoh-tokoh sepak bola dunia, di mana mereka sepakat kalau AFC dan sepak bola Asia akan sulit bersaing, bahkan dengan Afrika jika mereka masih gini-gini aja. Karena sejatinya, uang nggak menjamin segalanya, karena terbukti selama di Piala Dunia, tim-tim dari Asia juga lebih sering jadi tim hore. Hanya Jepang, Korea, dan Australia yang dinilai paling konsisten
Meskipun ya di level dunia itu juga masih dianggap kurang. Menurut The Guardian, sepak bola Asia sejatinya udah lebih mending ketimbang dulu. Tapi tetap aja masih dirasa jauh tertinggal bahkan dari Afrika. Kemudian Al Jazeera mengatakan kalau sepak bola Asia masih akan terus mengalami fase yang gini-gini aja karena terlalu banyak permainan di dalamnya. Sehingga untuk bersaing dengan Eropa itu masih sangat sulit. Yap, UEFA sendiri menganggap jika AFC masih cenderung menunjukkan bahwa prioritas budaya jadi salah satu penghambat perkembangan sepak bola Asia. Intinya, sepak bola Asia meskipun memiliki popularitas besar dan potensi ekonomi yang signifikan, masih sering dianggap tertinggal dibandingkan dengan Eropa dan Afrika dalam hal kualitas kompetisi dan juga prestasi internasional. Atas dasar itulah banyak jokes-jokes liar yang mengatakan, UEFA ini emang nyebelin, tapi AFC itu adalah rubah, asik. Yap, terlepas dari apapun, round 4 dipastikan akan jadi semakin sulit buat timnas Indonesia. Itulah kenapa kita tidak boleh lagi leha-leha, apalagi meremehkan lawan dengan merotasi pemain di laga krusial. Ya emang dari sisi kebugaran pasti bakal jadi kendala banget, mengingat cuaca panas plus jeda pertandingan yang terbilang mepet. Tapi nggak apa-apa, para pemain pasti akan berjuang habis-habisan selama kaki masih bisa berdiri, karena ya emang ibaratnya tinggal maknyuk, masa nyerah kan gitu. Toh mental Garuda Mimin percaya nggak selemah itu. Dan biar gimana pun, ronde keempat bisa dibilang jadi jalur termudah bagi Indonesia untuk menuju ke Piala Dunia 2026. Karena kalau harus melewati ronde kelima dan babak playoff antar konfederasi, walah makin berat lagi pastinya. Intinya, nasib sepak bola Indonesia ditentukan dari 2 laga doang di round 4. Jika mampu mengumpulkan minimal 4 poin, peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia masih terbuka. Tergantung nanti hitung-hitungan di akhir. Tapi ya kalau bisa sih sapu bersih ya, biar lega. Walaupun Mimin tahu itu nggak semudah apa yang kita ucapkan. Ya untuk sekarang ini Mimin cuma berharap semua elemen timnas fokus dengan apa yang ada di depan mata. Hadapi semua lawan dengan penuh rasa bangga. Kalau Indonesia adalah negara besar yang nggak takut sama siapapun. Masalah nanti ada pemain baru atau enggak. Yang jelas semua pemain yang ada sekarang harus siap serta meningkatkan performanya masing-masing di klub. Dan mudah-mudahan bagi mereka yang sekarang masih free agent, bisa memilih klub yang tepat. Semudah-mudahan diberikan yang terbaik semuanya. Tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire.